Jadi kemarin tuh aku nemukan satu video di internet itu kayak dia ngasih comparison. Yang satu itu comparisonnya tuh kayak kerja tapi happy-happy terus, tapi sampai tua pun dia masih bekerja. Tapi yang satu lagi adalah videonya ini orangnya juga kerja tapi dia nabung, seneng-senengnya tuh nanti di kemudian hari pas dia udah tua, pas retirement tuh baru happy gitu loh. Tapi isi komennya tuh kayak, aku tapi mau happy-nya itu sekarang gitu loh. Buat apa gitu loh, aku happy-nya pas nanti udah tua-tua gitu ya ngapain gitu loh. Aku pengen senang-senangnya tuh sekarang gitu kan. Nah ini yang menurut aku topik yang menarik ya buat dibahas. Bisa nggak sih kita itu kerja, punya financial growth, tapi juga happy bisa menikmati hasilnya kita gitu? Sebenarnya jawabannya bisa, tapi memang kita butuh komitmen sama strateginya kita. Kan aku udah research nih, jadi hari ini aku mau sharing tentang hasil research aku dan juga beberapa saran yang aku bisa kasih ke kalian. Jadi langkah pertama yang bisa kalian lakuin mungkin dengan cara list dulu. List apa sih yang memang sebenarnya kalian tuh pengen banget beli, mungkin kayak wishlistnya kalian. Terus kalian juga perlu list tentang gimana sih ke depannya biarin kalian itu finansialnya tuh grow. Semisal mungkin mencari pekerjaan baru yang memberi kamu gaji yang lebih tinggi, atau membangun sebuah small business, side business, atau kamu juga mau belajar lagi nih tentang investasi dan lain sebagainya. Itu coba kamu pikirin, dan setelah kamu list, kamu bisa langsung bikin goal settingnya kalian. Nah, goal setting ini bisa kalian bagi jadi short term plan, mid term plan, sama long term plan. Contoh nih, konteks buat video ini ya, aku adalah karyawan yang gajinya 10 juta. Salah satu wishlist aku adalah aku pengen ke Bali nih sama teman-teman aku. Nah, aku langsung masukin list untuk happyku itu untuk short term plan-nya aku, ya kan? Nah, artinya tiap bulannya aku harus nabung 1 juta, menyisihkan 1 juta aku untuk aku liburan, untuk happy-happynya aku. Terus yang kedua itu adalah aku juga harus mikirin buat masa depannya aku nih. Contoh nih, buat masa depannya aku nggak pingin terus-terusan jadi karyawan, aku pingin punya bisnis aku sendiri, aku pengen bikin small business aku sendiri, dan aku udah hitung-hitung ternyata modal utamanya itu harus 20 jutaan. Jadi dari sekarang aku harus nyisihin 1 juta atau 10% dari income aku itu untuk bisnis aku 2 tahun ke depan itu. Terus mungkin long termnya aku mikir kayak aku pengen belajar investasi dan lain sebagainya, jadi aku mungkin menyisihkan beberapa uang aku untuk mengedukasi aku sendiri tentang investasi dan lain sebagainya. Itu bisa kalian lakuin ya teman-teman. Nah, setelah kalian udah goal setting, itu kalian akan jadi lebih mudah untuk masuk ke langkah keduanya, yaitu adalah budgeting. Kesalahan yang orang-orang sering lakuin di langkah kedua budgeting itu adalah income minus expenses itu sama dengan savings. Itu salah. Ketika kalian udah ada goals, kalian harus juga prioritize your goals gitu loh. Jadi kalau di konteks ini aku bakal langsung strateginya aku bagi 50% 50%. Jadi 50% itu aku masukin ke savings aku, dan saving ini memang tujuannya adalah untuk short term, mid term, sama long term plan goalsnya aku. Dan sisanya itu baru aku buat untuk expenses aku, kayak contoh kendaraan, transportasi, terus aku juga harus makan kan, terus ada tempat tinggal dan lain sebagainya. Nah itu aku harus press dengan 50% dari income aku itu. Kalau kalian sudah oke melakukan budgeting ini, juga jangan lupa untuk ngerti skala prioritas ya. Jadi contoh nih, kamu udah prioritas untuk senang-senang kamu itu dengan kamu melakukan budgeting buat pergi vacation ke Bali gitu kan. Jadi kalau semisal di tengah-tengah nanti, di tengah-tengah prosesnya nanti tiba-tiba kamu ngeliat kayak, oh wow, ada semisal produk baru launching gitu ya, terus harganya ternyata 5 juta gitu ya kan, terus akhirnya kamu pingin banget beli itu, tapi kan maksudnya kayak dana ini sudah ada alokasinya masing-masing gitu loh, dan akhirnya kalau kamu maksa beli itu, terpaksa kamu harus mengorbankan midterm plan goals kamu. Jadi kamu mau mendelay kamu buka bisnis untuk membeli suatu barang tersebut. Nah itu menurut aku salah gitu ya. Jadi jangan dipaksa ya teman-teman, coba stick ke strategi kalian masing-masing. Nah ini strategi yang aku bikin itu kan untuk gaji 10 juta 50% 50%. Tapi idealnya kalau kalian bisa lebih press lagi expensesnya kalian dan kalian lebih banyakin untuk nabung, itu lebih baik sih. Nah langkah ketiga yang aku bisa kasih ke kalian itu adalah
kalian harus nyiapin juga buat dana darurat dan proteksi. Jadi kalau untuk dana darurat mungkin kalian bisa sisihin 10% dari savingsnya kalian. Terus kalau semisal proteksi mungkin ya, kalau aku udah research ya, itu mungkin sekitar 3%-an lah. Kalau untuk usia aku ya 3%-an itu udah bisa per bulannya kalian terproteksi gitu. Kenapa kok dua-dua ini penting gitu loh ya? Karena gini, resiko itu biasanya tuh ada resiko medis sama non medis. Misal resiko medis ya, kamu kena sakit gitu ya, ternyata sakitnya tuh habisnya 19 juta. Apa yang bisa kamu lakuin? Kalau nggak ada proteksi, kamu harus ngambil dari dana darurat kamu, atau kalau masih kurang kamu harus mendelay atau harus ngambil savings buat midterm goal plan-nya kamu. Makanya itu penting buat kalian tuh cari proteksi ya buat diri kalian sendiri. Kalau dana darurat itu ngeproteksi kalian dari resiko non medis. Contohnya kayak konteksnya aku karyawan ya kan, tiba-tiba aku nggak tahu nih perusahaanku ini kenapa gitu kan, tiba-tiba ada masalah internal dan dia harus memutuskan PHK. Jadi contoh aku adalah salah satu karyawan yang terkena PHK ya kan. Kalau aku nggak ada dana darurat, artinya aku ada beberapa aksi yang bisa aku ambil. Hal pertama yang bisa aku lakuin adalah langsung buru-buru cari job baru. Soalnya aku nyari job itu terburu-buru gitu loh. Jadi ada offer apa aja itu aku main apply aja dan aku langsung pokoknya cepet-cepet gitu loh. Atau aku bisa lebih santai tapi expenses ini kan jalan kan. Jadi aku harus ngambil uang dari tabungan aku, uang yang buat goalsnya aku. Nah itu jadinya ngedelay lagi, plan-plannya kita itu jadi ke-delay lagi gitu loh, gara-gara resiko non medis ini. Jadi nah itu teman-teman adalah beberapa tips yang aku bisa kasih ke kalian ya, hopefully ini bisa ngebantu kalian. Anyway, kalau kalian punya tips-tips lainnya, kalian boleh banget share di kolom komentar, biarin kita semua bisa belajar. Dan kalau kalian mau ngobrolin nih kayak sharing-sharing tentang strategi keuangan, kita bisa nih ngobrol, kalian tinggal langsung aja chat atau komen di kolom komentar. Oke, thank you teman-teman buat waktunya and see you, bye bye.